Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk minggu pertama sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari 2 Korintus pasal 4 ayat 5 hingga ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan sahabat-sahabat Tuhan Yesus Kristus, di khotbah minggu lalu kita sudah mendengarkan pemanggilan Yesaya menjadi pelayan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mau mengajar kita bagaimanakah kita sebagai hamba Tuhan melakukan tugas pelayanan itu. Yaitu pertama, dari ayat 1 hingga ayat 5, Tuhan mengingatkan, mari melayanilah dengan segenap hati, all out, dengan setia, dengan hati yang tulus, tidak ada maksud tersembunyi. Dan jangan ada maksud untuk mengambil keuntungan pribadi atau untuk mencari popularitas. Dan lakukanlah itu dengan hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan dari kemauan dan kekuatan kita sendiri. Dan ingat, pusat seluruh pelayanan yang kita lakukan adalah Kristus, yaitu tentang keselamatan yang telah dilakukannya melalui pengorbanannya hingga kematiannya, dan melalui kebangkitannya menaklukkan kuasa dosa dan iblis, serta kenaikannya ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Yesus itulah pusat dan tujuan seluruh pelayanan kita. Dan tujuannya hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Karena kita hanyalah hamba. Sehingga biarlah nama Tuhan Yesus yang semakin besar, tetapi kita pelayannya harus semakin kecil. Jangan mengambil sedikit pun kemuliaan itu bagi diri kita. Dan jangan lakukan itu dari kemauan dan kekuatan kita sendiri. Lakukanlah itu dengan cara yang baik. Bukan dengan kelicikan atau dengan memalsukan firman Tuhan. Dan bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita berani menyatakan kebenaran. Semua yang mendengarnya dapat menilai pelayanan kita dengan jujur. Dan yang kedua, kita pelayan harus menyadari bahwa yang harus kita bawa adalah terang Yesus Kristus. Karena dialah terang yang dikirim Tuhan mengusir kegelapan. Yohanes 1 ayat 4-9 dan Yohanes 8 ayat 12. Karena dunia telah digelapi oleh ilah-ilah dunia, sehingga dunia tidak bisa dan tidak mau mengenal juru selamatnya, ayat 4. Karena itulah kita harus serius membawa terang Yesus bagi dunia, karena dunia kita sekarang benar-benar diliputi kegelapan. Itulah yang Tuhan serukan di ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang,
Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Dan agar kita bisa membawa terang Yesus, tentu sekali kita haruslah sudah menerima dan memiliki terang Tuhan Yesus itu, bukan? Karena itulah diserukan, bangkitlah, menjadi teranglah. Itu firman Tuhan di Yesaya 60 ayat 1. Kamulah terang dunia, kata Yesus di Matius 5 ayat 14. Lalu sekarang, bagaimana caranya menjadi terang? Yaitu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dengan gaya dan sikap hidup kita yang mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Karena itu, melayani haruslah membuat yang gelap menjadi terang. Jangan sebaliknya. Jangan terlibat dalam pelayanan, tetapi justru membuat persoalan atau menambah kegelapan dengan banyak masalah. Lalu yang ketiga, dalam melayani kita harus ingat, kekuatan kita hanyalah dari Tuhan. Karena itu mari Tuhan sajalah yang kita andalkan. Jangan andalkan kemampuanmu atau dirimu atau kuasa lain. Jangan andalkan duit atau dana atau yang lain. Ingatlah saudaraku, kita adalah manusia yang terbuat dari tanah liat, yang sangat rapuh dan terbatas, mudah putus asa. Tetapi, ini yang perlu kita yakini. Di dalam tubuh tanah liat kita yang rapuh ini, Tuhan menyembunyikan kekuatannya yang tak terbatas. Sekali lagi. Di dalam tubuh tanah liat kita yang rapuh ini, Tuhan menyembunyikan kekuatannya yang tak terbatas. Harta yang begitu mulia dan berkuasa, Tuhan kemas, Tuhan bungkus dengan bejana tanah liat tubuh kita. Kekuatan besar dibungkus dengan casing yang sederhana. Yang terlihat adalah kemasannya, adalah casingnya, yaitu tanah liat tubuh kita. Saudara-saudaraku, gambaran ini memiliki beberapa makna. Itu bisa menunjukkan bahwa selalu saja ada orang yang menganggap hina Injil Kristus. Seperti sikap para Farisi, Saduki, ahli Taurat atau orang-orang Yahudi. Dan selalu ada yang menganggap hina para hamba Tuhan. Mengapa? Karena mereka hanya melihat casingnya, hanya melihat kulit luarnya, yaitu tubuh tanah liat kita. Mereka hanya melihat kulit luarnya Yesus, hanya melihat kulit luarnya Injil yang kita beritakan itu. Dan bisa saja ada orang yang menganggap hina kita para hamba-hamba Tuhan. Karena Injil yang kita beritakan itu kelihatannya sederhana saja. Dan kita sendiri sebagai hamba Tuhan memberitakannya dengan cara, dengan metode dan sikap yang sederhana saja. Seperti Paulus. Karena itulah kita dihina, kita diremehkan. Saudara-saudaraku, bila hal seperti itu kita alami, janganlah pernah menjadi minder. Karena sebenarnya di dalam kita ada kuasa Allah yang tak terhingga. Kuasa yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Dan sejarah sudah membuktikannya. Walau para rasul, walau para pemberita Injil sejak gereja mula-mula itu adalah orang-orang yang sederhana, tetapi ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang tidak terbatas bekerja di dalam mereka. Sehingga Injil itu cepat meluas. Dan hal serupa masih terjadi hingga hari ini. Namun saudaraku, melalui gambaran ini kita juga diingatkan seperti sudah kita singgung tadi, supaya jangan ada pelayan Tuhan yang menyombongkan dirinya atau mengandalkan dirinya. Ingat saudaraku, kita hanyalah tanah liat yang rapuh. Sehingga bila kita melakukan atau berhasil dalam pelayanan, ingatlah, itu bukanlah karena dirimu, karena kehebatanmu, karena kuat kuasamu, karena kemampuanmu. Sama sekali tidak. Tetapi semuanya hanya karena kuasa Tuhan yang tak terbatas,
yang diberikannya dalam diri kita. Karena itu biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudaraku, itulah menjadi pegangan bagi kita semua orang-orang yang melayani Tuhan. Bahwa Tuhan memberi kita kekuatannya yang tak terbatas. Kekuatan itulah yang terus menyertai Paulus dan semua pelayan Tuhan. Sehingga walau menghadapi ragam persoalan yang berat, atau menghadapi mara bahaya atau penindasan, lihatlah, Paulus selalu selamat. Itulah yang disaksikannya di ayat 8 hingga 10. Dia berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Walau ditekan dari segala sisi, baik dari faktor eksternal atau faktor internal, yang sangat sering menyakitkan, yang membingungkan, yang bisa membuat orang putus asa. Walau kita ditekan bahkan oleh orang-orang yang ingin membinasakan, tetapi ternyata Paulus dan kita selalu mendapat jalan keluar. Tidak terjepit, tetap kuat dan selamat. Apakah itu karena kehebatan Paulus? Oh, bukan. Semuanya itu hanya karena kekuatan Allah yang Tuhan berikan dalam dirinya. Dan seperti kita dengar di epistel hari ini dari Mazmur 139 tadi, kekuatan Allah itu adalah kekuatan yang tak terbatas. Kekuatan itulah yang memagari kita kemanapun kita melayani, di situasi manapun, dan tidak pernah jauh dari kita. Kekuatan Tuhan itulah yang selalu siap siaga membantu dan menyelamatkan kita. Kiranya itulah juga yang menyertai dan menjagai serta menguatkan semua misionaris yang akan diutus oleh HKBP ke benua Afrika. Saudaraku, itulah pegangan setiap pelayan Tuhan. Ingat, pelayanan kita tidak selalu mulus. Karena tidak semua orang mudah menerima Injil yang kita beritakan. Tidak semua orang mudah menerima pelayanan kita. Bisa saja terjadi banyak masalah atau hambatan atau penolakan, bahkan ancaman dan rencana pembinasaan terhadap kita. Karena si iblis masih terus bekerja untuk menggagalkan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan kita Yesus Kristus sudah terlebih dahulu mengalami hal serupa. Dan itu akan kita alami. Seperti dikatakan oleh Paulus di ayat 10 sampai hingga 11. Kita pelayan Tuhan senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Kita terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Itulah pelayanan. Tetapi firman Tuhan hari ini memberi kita pegangan. Jangan takut. Tuhan memberi dalam diri kita kekuatannya yang tak terbatas itu. Itulah yang akan menjaga, itulah yang akan membantu, itulah yang akan menguatkan, itulah yang akan menyelamatkan kita. Imanilah apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bukanlah maut atau penderitaan akhir hidupnya. Tetapi di akhirnya yang ada adalah kemenangan. Akhir semua pelayanan kita bukan penderitaan atau penghinaan itu, tetapi adalah kemenangan. Dan saudaraku, setelah itu semua, masih ada hal yang menarik dari perikop ini. Karena di ayat 12 Paulus katakan, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Apa artinya kalimat ini? Ketika Paulus mau dengan rela membawa kematian Yesus dalam dirinya, dengan mau menanggung derita demi melayani Tuhan Yesus, ternyata saudaraku, semuanya itu bukan hanya berguna bagi dirinya saja, tetapi justru penderitaannya itu berguna bagi jemaat Korintus. Penderitaannya karena Injil Kristus itu membawa keuntungan bagi orang yang diinjilinya. Karena setelah dia menderita,
Orang-orang di Korintus dan di jemaat di tempat lain mengenal dan mau menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka menjadi hidup, bukan hanya hidup di dunia, tetapi mereka beroleh hidup kekal. Itu yang luar biasa dari hasil pelayanan kita. Karena itulah ahli sejarah mengatakan, darah martir adalah benih gereja. Ketika para misionaris harus mati karena memberitakan Injil, justru disitulah benih Injil sudah ditanam dan pasti tumbuh menghasilkan beratus bahkan beribu-ribu kali lipat hasilnya. Itulah yang dikatakan di syair buku nyanyian HKBP nomor 130 ayat 1. Bahasa Bataknya mengatakan, Allah yang go emei, dango lumar perbuei, yang go sonamate, dinabuni ditanoi, dibahen namate. Padi tidak akan berbuah bila tidak mati karena ditanam dulu dalam tanah. Penderitaan hingga kematian para pelayan-pelayan Tuhan, para pemberita-pemberita Injil tidak pernah sia-sia. Tetapi akan Tuhan gunakan untuk memberi kehidupan kekal bagi orang lain yang akan menerima Injil tersebut. Saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan hari ini juga menguatkan hati kita untuk melakukan panggilan Tuhan bagi kita di orientasi tahun Oikumene inklusif HKBP 2024 ini. Yaitu agar kita semakin giat dan semakin bersemangat membagikan kebaikan Tuhan bagi semua orang. Karena melakukannya tidaklah mudah. Mungkin kita akan menghadapi hambatan atau gangguan, bahkan mungkin penolakan. Bahkan mungkin kita akan dihina, akan dicurigai, atau diancam karena kita membagikan kebaikan Tuhan itu. Tetapi firman Tuhan hari ini menyemangati kita, jangan takut. Karena walaupun tubuh kita ini rapuh, kita melayani dengan cara yang sederhana, yang bersahaja. Tetapi ingat, di dalam diri kita ini Tuhan menempatkan kekuatannya yang tak terbatas itu. Itulah andalkan, jangan andalkan dirimu, jangan andalkan yang lain. Dan ingatlah, akhir semua pelayanan kita bukanlah penderitaan. Tetapi di akhirnya Tuhan akan memberikan hasil yang beratus bahkan beribu kali lipat. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Yesaya 55 ayat 10 hingga 11. Karena itulah marilah kita membangun komitmen kita hari ini di hadapan Tuhan. Bahwa kita akan mempersembahkan hidup kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah hari ini kami mau berkomitmen di hadapan-Mu, memberi diri kami untuk melayani-Mu. Biarlah kami menjadi pelayan yang bekerja dengan segenap hati dan jiwa kami, yang mampu membawa terang Kristus untuk mengusir kegelapan dunia ini, yang hanya mengandalkan kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan dalam seluruh pelayanan kami. Kami memohon ya Tuhan, berkati, kuatkan, dan berilah kuasa-Mu yang tak terbatas itu bagi semua hamba-hamba-Mu. Terutama bagi misionaris-misionaris yang akan diutus oleh HKBP ke benua Afrika. Agar walau mereka nanti dihina atau ditentang, dihambat, kami tetap kuat karena kami yakin Tuhan akan memberi hasil dari semua pelayanan para hamba-Mu. Karena Engkau tidak pernah gagal. Ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu. Kiranya Tuhan menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Juga mengangkat beban-beban berat dan pergumulan kami. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat dan kekuatan menghadapi semua gelombang kehidupan ini. Sehingga ketika kami jatuh, ketika kami gagal, kami tetap kuat dan berharap akan keberhasilan karena mengandalkan-Mu. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu yang agung dan mulia. Tuhan gembala dan gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Amin. Marilah menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.